Ada Mas Indra. Cuma saya harus mempersiapkan diri soalnya bener. Kenapa? Tegang semua nih Mas Indra. Bener-bener pikiran kita Ya, tapi ini. kan segala sesuatu itu Ya. kan butuh proses dan butuh pengorbanan, Pak. Benar. Iya kan? benar. Nah, Tapi artinya tidak mengkhianati hasil. betul. Artinya ya itu tadi yang mesti diraih sama Mas Andri untuk tingkatan berikutnya adalah kesiapan Mas Andri sendiri nih. Ada nggak mau ke sana? Siapa tahu nanti kilorengnya jadi kiloreng kapten gitu misalnya. Pengen sih. Salam waras. Waras. Masih bersama saya dengan Indra di channel Batas Logika dengan narasumber saya Mas Yuda AB atau biasa disebut dengan Pak D. Nah, kali ini bintang tamu kita masih sama-sama yang konten sebelumnya yaitu Mas siapa Mas? Mas Andri. Mas Andri. Nah, kali ini dia akan menceritakan satu fenomena baru setelah dia sembuh dari sakitnya yang Mata. Nah, kali ini saya akan coba tampung lagi atau dengar lagi cerita dari Mas Andri ini yang akan langsung ditanggapi oleh sama Mas Yuda atau Pak D. Gimana Mas Andri? Ceritanya apa nih? Kayaknya ada yang lucu nih. Lucu ya. Soalnya semuanya pakai logika. Nah, Semuanya pakai logika. Pak D ini selalu nasihatin saya, jangan ini semuanya tanggapi segala sesuatu hal dengan logika. Masih batas kewajaran dan itu. Iya. Yang saya ingat salam waras. Yang penting kita masih waras aja. Jadi waktu itu habis sembuh ya kan, Pak D pesan saya berpesan gini sama saya. Belajar Mas. Belajar apa Pak D? Saya bingung nih. Tahu saya sudah lulus sekolah nih. Belajar apa? Belajar maksudnya biar berguna buat orang, belajar ini buat orang, ya kan. Coba minimal sampai nih tahu nih arahnya kemana nantinya. Akhirnya tuh namanya saya belajar mulai dari nggak apa-apa deh saya buka ya Pak iya, ya. nggak apa-apa. Mulai dari nerawang, ngobatin orang, sampai apa tuh? Ya. Yang nggak pakai sajen, nggak pakai apa yang saya Ya. bingung gitu. Sampai saya nanya, Pak D besok saya bawa apa Pak D? Bawa menyan, bawa apa Pak D? Kalau bawa kertas sama buku, ini belajar beneran nih berarti nih. Ya kan saya bilang, mulai dikasih gambar ini, terus dikasih gambar foto Pak D ya. Kasih gambar foto sampai 4 hari apa saya suruh ngeliatin jari nih. Jari aja yang saya liatin apa. Belajar hitung duit maksudnya. Mending kalau hitung duit. Pakai jari aja ini diliatin nih. Dari situ udah belajar kita bertiga tuh. Bertiga saya sama ada teman saya tuh yang punya pengusaha tanaman. Tanaman mewah lah. Oh, yang waktu itu kita pernah Betul. kontenin juga ya Mas. Betul. Oke. Itu belajar situ sama ada satu lagi teman saya marketing perumahan nih. Ya. Ya, Oke. ada namanya Pak Rudi tuh marketing perumahan itu. Ya. Tapi seperjalanan Pak Rudi ini mundur nih. Soalnya ya terus terang nih, kita belajar tuh otak, muka jadi keras semua nih. Urat-uratnya. Kenapa? Pokoknya segala sesuatu diliatin terus, ngeliatin apa saya juga nggak ngerti tuh. Oke. Dikasih gambar-gambar sama Pak D, suruh terjemahkan itu gambar apa, ini Iya, gambar iya, apa. Just setelah kita paham apa yang dimaksud Pak D, akhirnya segala sesuatu emang harus logika Mas. Betul. Kita dikasih titik, ini nanti bentuknya apa, kita dikasih gambar danau, nanti bentuk apa, dikasih gambar foto, kita coba terangkan itu orang sedang apa. Aneh dan unik sih pelajarannya. Dari ngeliatin mata, nanti coba Mas obatin orang kalau lagi gini. Cuma satu pesan Pak D, jangan bahasanya,
jangan berbau ekonomis gitu Pak De kan, jangan berbau duit, ikhlas yang penting kata Pak De. Jangan bertendensi. Bertendensi. Ini di atas ikhlas menurut saya, tulus lah bahasanya. Terus itu udah selesai lah, singkat cerita kita selesai nih, seminggu belajar kita. Saya kan main ke daerah Depok sini, di daerah Medan itu kan ada proyek kayak gitu. Itu ada bosnya lah, bosnya itu nggak bisa nengok, lehernya nggak bisa nengok ya kan. Sama dari tiba-tiba nih saya ngeliat orang, pengen saya ngeliat aja lagi, bang abang saya lagi sakit ini ya katanya. Terus orang itu bilang, bang abang kok jadi aneh. Abang seminggu nggak kelihatan di proyek jadi aneh nih katanya. Habis nggak jadi aneh, jadi saya pegang tuh ininya yang diajarin Pak De nih, ya kan. Saya pegang, kok sembuh bang lihatnya. Jadi dia nggak bisa nengok, salah bantal sama saya, salah bantal sama lambungnya kurang bagus tuh, abang kurang ini. Jadi kita pengen ngucap, gitu, ya kan. Refleks aja gitu ya. Refleks. Dan dia nggak dia buat testimoni juga. Cuma saya nggak mau buka inilah, ya kan, cuma sekedar temen aja sih waktu itu ngobatinnya. Iya. Ya kan. Terus abis itu dia, kok abang jadi aneh Pak yang seminggu nggak jadi itu. Nah terus seperjalanan itu rata-rata kan kalau orang pinter mungkin ya, kenapa dibilang orang pinter, ternyata orang bodoh ya. Dipanggil Ki saya nih cerita ini. Ya karena saya kerja ya di aparat, orang-orang bedahan tuh bilang, jadi saya punya nama di sana Kiloreng jadinya. Oh, gara-gara tentara. Iya. Saya kalau itu Kiloreng nih, itu kalau ada ini ke Kiloreng. Sampai sakit pinggang orang tuh. Saya coba ini, akhirnya udah saya mulai ini saya jadi ada saya sama diri saya. Dan itu sampai sekarang nggak ketemu tuh kenapa. Ternyata itu pada orang datang ke saya itu, pada kasih tahu, pada kok saya jadi bisa begini Pak. Iya Mas, orang datang ke saya udah yakin. Udah suges. Kalau sama itu bisa, ya kan? Iya. Nah, penjelasannya. Tapi udah beberapa orang yang merasa disembuhkan itu. Dari belajar 3 Mas, 3 4. Oke. Nah, tanggapannya nih. Jangan ngasih teman suges. Gimana Pak De? Jadi betul. Ini dulu ya itulah di konten sebelumnya memang beliau ini kan waktu itu sakit. Iya. Saya bilang ya cobalah kalau pengen berguna buat orang belajar, seperti itu kan. Belajar loh. Orang belajarnya juga kita kayak apa sih, kayak kita belajar biasa, artinya belajar kita bukan belajar klinik, betul. Kita belajar bukan belajar mistis, jadi kita belajar pakai logika, yang mana kita juga membangkitkan inner power yang ada pada diri kita. Betul. Artinya indera kita bagaimana supaya kita bisa lebih peka, lebih sensitif, terus energi kita bagaimana kita bisa powerful, kan gitu loh, dan bagaimana kita bisa melihat energi kita tersambung ke orang lain, punya satu koneksivitas. Betul. Artinya melalui satu proses pembelajaran yang cukup melelahkan itu. Memang pembelajaran cukup melelahkan karena memang yang kita butuhkan adalah niat, konsentrasi, dan fokus. Nah, itu juga pernah dibahas loh guys. Yang tadi pas Pak De sebutin itu di konten sebelumnya itu pernah ada juga. Nah, semuanya yang berkaitan dengan Pak De kali ini kita cerita nih ya, itu sebetulnya bisa dipelajari ya Pak De ya. Betul. Bisa dipelajari. Pelajarinya ini salah satunya dan memang saya juga merasa punya satu kepuasan batin. Artinya satu kepuasan batin ketika kita bisa menolong, terus kedua kepuasan batin ketika kita bisa menularkan sesuatu. Dan memang pada saat itu saya juga bilang sama mereka terhadap ya anggaplah itu murid-murid saya lah, karena anak-anak saya bilang kita ajarin dengan ikhlas, dengan senang hati tanpa ada biaya. Betul. Karena memang kita punya satu misi yang bagus. Artinya kita mencoba merubah paradigma, ya kan, paradigma di Indonesia nih pada khususnya, bahwa supranatural jangan disalah kaprain. Kan begitu loh. Itu yang memang harus kita rubah. Artinya segala sesuatunya bisa diilmiahkan, segala sesuatunya bisa dilogikakan. Dan itu memang sangat bagus. Dan saya juga cukup terharu ketika kemarin beliau bilang bisa ngobatin orang dan punya testimoni yang sembuh, dan alhamdulillah menurut saya kan sesuatu hal yang positif ya. Hanya 4 hari atau 5 hari loh ini. Hanya 5 hari. Cuman memang betul waktu itu beliau belajar, memang waktu itu saya bilang maksimal 2 jam. Setiap hari tidak boleh putus, itu maksimal 2 jam. Karena kita butuh konsentrasi. Kapasitas manusia ketika lebih dari 2 jam dan lelah. Sudah nggak bisa itu. Jadi memang
Nah sekarang karena beliau aparat ya sebutannya Kiloreng, dan saya berharap saya ini masih berharap, saya berharap sama Mas Andri, mumpung ada di sini juga, saya berharap sama Mas Andri itu belum seberapa ya, kalian pelajari kemarin belum seberapa. Artinya masih banyak hal yang harus dipelajari lagi. Ketika kita mau mencoba terjun ke dunia seperti itu gitu kan, ya mungkin orang yang senang yang bisa kita sembuhkan, orang yang senang yang bisa kita tolong. Tapi orang yang tidak senang juga mungkin akan banyak. Akan ada, iya. Kita harus punya satu yang lebih juga, kan gitu loh. Itu yang harus kita pelajari lagi. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Andri. Ya. Ada nggak keinginan untuk naikin tingkat seperti yang tadi Pak? Kalau bicara niat ada Mas Indra. Cuma saya harus mempersiapkan diri soalnya bener Kenapa? tegang semua nih Mas Indra. Bener-bener pikiran kita Tapi ini. kan segala sesuatu itu Ya. kan butuh proses dan butuh pengorbanan, Pak. Benar. Iya kan? benar. Nah, Tapi artinya tidak mengkhianati hasil. betul. Artinya ya itu tadi yang mesti diraih sama Mas Andri untuk tingkatan berikutnya adalah kesiapan Mas Andri sendiri nih. Ada nggak mau ke sana? Siapa tahu nanti Kilorengnya jadi Kiloreng top 10 gitu misalnya. Pengen sih buat kesana lagi Mas Indra. Oke. Jadi kita buat, maksudnya bukan bicara klinik apa ini, kita jadi Betul. ketemu orang percaya diri. Betul. Kita buat ini orang juga ambil positifnya, Iya. banyak positifnya. Bener. Kita lebih ketemu orang lebih percaya diri. Iya. Itu Iya, aja iya. sebenarnya. Nah, dari kejadian semuanya, dari proses penyembuhan itu, ada cerita lucunya nggak selain dari jadi julukan Kiloreng itu? Ya lucunya jadi orang tuh habis ini langsung ngeliat saya jadi aneh. Saya sendiri aneh Jangan-jangan pada saat sakit mata itu ada turun mujizat kali itu. Ya orang aja aneh. Iya. Enggak. Saya sendiri aneh. Ya. Termasuk itu saya kadang suka, itu orang ini nggak gini. Jadi kita pengen nyerocos saya bener. Iya, Si iya. ini Iya. A, si B, sini sini. Iya, iya. Ya batas logika, cuma ini udah batas nih kayaknya. Udah batas ini. Udah. Iya, iya. Bingung dah iya, tuh. iya. Oke. Oke, mungkin ada yang perlu dikomentarin lagi, Pak Dik. Ya, ini juga salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa batas logika tetap, komitmen tetap Ya. konsekuen dengan segala sesuatunya yang logika Iya. dan ilmiah. Dan di sini adalah satu testimoni yang bahwa bukan rekayasa ya, satu testimoni yang memang betul-betul segala sesuatunya harus dengan logika. Ya. Artinya akurasi yang paling tepat adalah akurasi yang dilihat dengan mata, Iya, bukan dengan batin. betul. Itu saja. Setuju. Oke, guys. Oke. Begitu cerita dari Mas Andri tentang kejadian-kejadian gimana ceritanya dia di konten kita sebelumnya, dari mulai sakit sampai berobat secara medis dan berobat juga ke Pak D, ditingkatin secara sugestinya. Lagi-lagi kita tidak berkaitan dengan mistik-mistikan lah ya. Di sini kita bahasanya adalah bahasan tentang sesuatu yang berbatasan dengan logika. Selagi-lagi berpikir secara cerdas dan tetap semangat. Terus pantengin konten dari kita setiap minggu, mungkin bisa 2-3 kali konten ya Pak Ade ya. 2 kali. 2 kali ya? Oh, 2 kali. Oke. Subscribe dan like. Tetap semangat dan salam waras.